Cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita renungi lebih dalam, saya sering menyampaikan bahwa ada satu kalimat baginda Rasul yang sering kali diulang-ulang ketika terjadi orang yang meninggal. Dalam mengantarkan jenazah itu, biasanya kalimat ini, hadis ini selalu diulang-ulang. Apa itu bunyinya? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal, maka seluruh amalnya terputus, ya kan? Kenapa terputus? Kenapa terputus? Ya karena sudah nggak bisa ngerjain lagi. Sholatnya terputus, sudah nggak bisa sholat. Puasanya terputus, sudah nggak bisa puasa. Baca Qurannya terputus, sudah nggak bisa baca Quran. Illa min thalath, kata baginda Rasul, kecuali 3. Sadaqatin jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang dimanfaatkan. Awaladin salihin yad'u lahu, atau yang terakhir adalah atau anak salih yang oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hatinya untuk selalu punya kesempatan dan punya waktu mendoakan kedua orang tuanya. 3. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak salih yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau kita merenungi 3 amal yang gak pernah terputus ini, yang terus akan mengalir pahalanya sampai di hari kiamat, walaupun mereka punya, walaupun 3 amal ini berbeda, tapi 3 amal ini punya persamaan. Apa itu? Bahwa 3 amal ini didasari atas dasar kebermanfaatan. Manfaat. 3-tiganya ini manfaat. 1, sedekah jariyah. Sedekah itu nggak mungkin jadi sedekah jariyah kalau nggak bermanfaat. Antum bangun masjid, megah luar biasa, tapi tidak ada yang ngurus, masjidnya sepi, setiap sholat ada yang azan, tidak ada yang sholat berjamaah, tetap saja masjid itu tidak jadi sedekah jariyah. Kenapa? Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Sedekah jariyah itu syaratnya bermanfaat, maka mengalir jariyahnya, mengalir pahalanya. Tidak akan pernah menjadi sedekah jariyah ketika kemudian tidak bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Walaupun masjidnya megah, walaupun pesantrennya megah, tapi kalau bahasa kita nggak dipakai, tetap tidak jadi sedekah jariyah. Tidak bakal. Sedekah jariyah menuntut kebermanfaatan. Maka sedekah akan menjadi jariyah kalau bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan. Kalau hanya sekedar tahu tapi tidak diamalkan, tetap bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita tahu, kemudian kita amalkan, plus kita ajarkan dan kita sebarkan. Maka ilmu itu kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan mengalir terus. Salah satu contoh yang paling sederhana, kita sebagai seorang ayah ngajarin anak-anak kita alif ba ta tha, a ba ta tha, atau ngajarin anak-anak kita Al-Fatihah. Maka saya sering bilang, tolong urusan Al-Fatihah anak kita itu selesai di kita, jangan selesai di ustadznya. Anak-anak kita itu minimal Al-Fatihah itu kita yang ngajari, dia tahu dari kita. Karena justru Al-Fatihah itu akan terus dia pakai selama-lamanya. Dan selama dia pakai, selama dia membaca itu, kita sebagai orang tua juga dapat pahalanya. Ini urusan Al-Fatihah saja. Maka sebenarnya ilmu-ilmu basic pada anak kita itu mestinya selesai di orang tuanya.
Itulah kenapa kemudian pendidikan anak itu, al-madrasatul ula, itu ada di rumah sebenarnya, Pak. Madrasah pertama anak-anak kita itu ada di mana? Di rumah. Kenapa seperti itu? Karena para ulama paham bahwa anak-anak itu mestinya ilmu basicnya itu diperoleh di rumah, bukan di sekolah. Minimal urusan dia baca Quran itu diperoleh di rumah. Urusan dia bisa sholat itu diperoleh di rumah. Bisa wudhu itu diperoleh di rumah. Karena rumah itu, al-bait adalah al-madrasatul ula. Dia adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Dan kalau ilmu basic ini itu diperoleh dari ayah dan ibunya, maka sampai kapanpun anak ini melakukan amal itu, ayah ibunya juga dapat pahalanya. Jadi urusan wudhu, urusan sholat, urusan baca Quran, urusan kemudian hal-hal basic tentang ilmu keagamaan ini, jemaah yang dirahmati Allah, mestinya anak-anak kita selesai di rumah kita. Jangan selesai di ustadznya. Eman, Pak. Eman sekali. Apalagi urusan abatatha, urusan al-fatihah, itu mestinya selesai di kita sebagai seorang ayah atau di kita sebagai seorang ibu. Maka lagi-lagi amal yang kedua ini adalah asasnya asas manfaat. Ilmu itu akan kemudian tetap abadi pahalanya ketika manfaat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah anak solih yang kemudian mendoakan orang tuanya. Ini asas manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak? Kalau tadi sedekah jariah, sedekah itu gak bakalan jadi jariah kalau gak bermanfaat. Kemudian ilmu itu gak bakalan jadi ilmu yang pahalanya terus ngalir kalau gak bermanfaat. Nah, sementara yang ketiga ini agak lain. Anak yang solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Kira-kira asas manfaat atau enggak? Apa kok bisa asas manfaat, Bu? Manfaat? Manfaat kembali ke orang, betul. Jadi anak yang kemudian senantiasa dia mendoakan kedua orang tuanya, itu karena anak itu mendapatkan manfaat dari orang tuanya. Karena dia mendapatkan manfaat dari orang tuanya, maka kemudian dia mendoakan orang tuanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, tiga amal ini semuanya bermuara pada satu asas, namanya asas manfaat. Sehingga ketika baginda Rasul mengatakan bahwa amal ini akan terus mengalir, terus abadi, itu karena ada unsur manfaat. Maka ketika Allah mengatakan wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ardh, dan apa saja yang kemudian bermanfaat di muka bumi maka dia akan terus berada di bumi. Termasuk kita, kalau kita ini, keberadaan kita ini memberikan manfaat kepada banyak orang, maka kita terus akan abadi, jemaah yang dirahmati Allah. Siapa yang hari ini tidak mengenal Utsman bin Affan? Nama-nama beliau kemudian mengabadi luar biasa, ya karena beliau punya asas manfaat yang kemudian terus hari ini dirasakan oleh banyak umat. Bahwa dulu Utsman bin Affan itu, jemaah yang dirahmati Allah, ketika kemudian Madinah waktu itu terjadi paceklik, terjadi krisis air, Utsman bin Affan waktu itu membeli salah satu sumur Yahudi namanya Bi'rur Rumah. Bi'rur Rumah ini kemudian oleh Utsman bin Affan diwakafkan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin waktu itu akhirnya bisa minum dengan tanpa harus membayar. Nah, sementara di pinggir Bi'rur Rumah ini, karena Bi'rur Rumah ini atau sumur rumah ini sumber airnya luar biasa besar, sementara di pinggirnya lahan luas luar biasa, akhirnya sama Utsman lahannya juga dibeli, kemudian ditanami kurma. Dan kurma itu diairi dari Bi'rur Rumah, kurma kemudian lebat luar biasa, sama Utsman bin Affan juga diwakafkan. Yang kemudian sampai hari ini kurma itu tetap terus ada. Dan hasil dari penjualan kurma itu sebagiannya itu digunakan untuk operasional Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sebagiannya diberikan kepada fakir miskin, dan sebagiannya lagi dikembangkan lagi sampai pada akhirnya Utsman sekarang punya hotel namanya Funduk Utsman bin Affan di Madinah. Jadi Utsman bin Affan tuh
punya hotel, Pak, besar, isinya 210 kamar. Itu kemudian dikelola, hasil dari hotel itu dibuat untuk operasionalnya Masjid Nabawi. Maka kenapa kemudian kita itu kalau ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram susah nyari kotak infak, Pak. Cari saja kotak infak sampai di sana. Hampir tidak bisa ditemukan kotak infak itu. Kenapa? Karena urusan operasional masjidnya itu selesai dengan wakaf-wakaf para sahabat-sahabat terdahulu. Itu, Pak, luar biasa. Sehingga hari ini Utsman bin Affan terus dikenang dengan berbagai macam manfaat yang beliau berikan. Bahkan sampai hari ini pun, di mana Utsman bin Affan sudah wafat sejak 14 abad yang lalu, Utsman bin Affan dengan berbagai macam kiprah dan manfaatnya terus kita kenang sampai hari ini. Kalau jenengan umroh, jemaah yang dirahmati Allah, kemudian di Masjidil Haram itu kan ada jam yang apa ya? Yang besar itu di Hotel Pullman Zamzam ya kalau nggak salah. Ada itu jam besar itu. Nah, kalau kita keluar dari Masjidil Haram kemudian menghadap kepada jam besar itu, di bawah jam besar itu, jemaah yang dirahmati Allah, ada tulisan yang menarik sekali. Kalau bagi orang yang ngerti, itu tulisan menarik banget. Jadi di bawah jam itu, di bawahnya, jadi gak di bawah terus ke bawah, ada di tengah gitu. Itu ada kalimat yang menarik. Kalimatnya begini: Waqafal Malik bin Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Itu artinya begini: gedung ini, jadi hotel itu dibangun oleh atau dibangun yang dananya adalah hasil wakaf dari Malik bin Abdul Aziz, yang marginnya atau hasil dari pengelolaan hotel itu dibuat untuk operasional Haramaini Syarifain, dua masjid yang mulia, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi Malik bin Abdul Aziz itu membuat satu wakaf yang sangat manfaat dan itu terus dikenang sampai hari ini, dan hari tetap dia menjadi sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu tidak selalu tentang masjid. Tidak selalu tentang masjid. Saya kasih tahu, Pak. Sultan-sultan dulu itu kalau mereka kemudian membangun masjid itu begini prinsipnya. Sultan itu selalu mengatakan begini: ini duit atau ini dana untuk pembangunan masjidnya, sementara ini lahan 10 hektar untuk dikelola yang hasilnya untuk operasional masjidnya. Selalu gitu. Kalau kita kan sekarang enggak, Pak. Masjidnya dibangun, habis itu bikin kotak infak besar-besar. Gitu kan? Kalau dulu enggak. Dulu itu para sultan itu mereka wakaf masjid, kemudian mereka wakaf dana untuk pengelolaan bisnisnya agar bisnis itu berkembang, dan kemudian marginnya atau keuntungannya itu dibuat untuk operasional masjid. Sehingga para takmir itu tidak merangkap, Pak. Hari ini para takmir itu merangkap cari dana plus merangkap menghabiskan dana. Ya mumet terus, Pak. Ya, plus cari dananya plus programnya. Kalau dulu itu para takmir fokus mikirin program. Urusan yang cari dana sudah ada. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram hari ini masih ada. Maka kita kadang yang para muktamir itu, orang yang umrah atau orang yang haji itu sampai bingung kira-kira mau sedekah itu naruh di mana. Naruhnya di mana? Sampai lu enggak tahu mau ditaruh di mana. Akhirnya kemudian dikasihkan ke marbotnya, dikasihkan ke orang-orang yang butuh di situ. Tapi enggak pernah ketemu kotak infaknya, Pak. Tidak pernah ketemu kotak infaknya. Bahkan air zam-zamnya gratis semua itu, Pak. Ya. Dan kalau takjil itu sampai ribuan. Bahkan kalau sudah musim Ramadan itu sampai ratusan ribu. Ya itu dibiayai oleh itu. Dan para sahabat terdahulu, termasuk juga para sultan-sultan terdahulu, mereka paham betul bahwa cara mengabadikan dirinya adalah dengan menjadi manusia manfaat. Cara terbaik membuat usia kita ini lebih panjang dari usia fisik kita adalah dengan cara menjadi manusia bermanfaat. Saya nggak tahu, cuma saya beberapa kali menangani kasus di mana
orang yang membangun masjid pertama kali dan pada akhirnya masjidnya makmur, itu tetap akan terus abadi namanya. Iya nggak? Iya nggak? Iya, akan terus disebut pendahulunya. Itu terus abadi. Walaupun kadang pengembangannya justru oleh generasi-generasi berikutnya. Tapi yang jelas, orang yang membuat manfaat pertama kali, itu namanya pasti abadi. Maka nusus kita, kata-kata bijak kita mengatakan al-mubtadi khairun walau ahsanal muqtadi. Para pendahulu itu jauh lebih baik walaupun penerusnya nanti lebih baik. Jadi yang membangun pondasinya, yang membangun awal itu jauh lebih baik walaupun pada akhirnya nanti penerusnya bisa mengembangkan itu. Maka jemaah dirahmati Allah, cara terbaik untuk membuat usia kita lebih panjang dari usia fisik kita adalah dengan cara menjadi orang yang bermanfaat. Tidak ada cara lain. Sehingga kalau kita meninggal, nama kita masih tetap ada di hati orang-orang di sekitar kita. Saat kita meninggal, karya kita masih digunakan. Itu loh masjid dulu yang inisiasi Pak Fulan. Alhamdulillah sampai sekarang masjidnya masih tetap digunakan. Sehingga namanya tetap abadi, karyanya tetap digunakan dan memberi manfaat, bahkan pahala jariahnya tetap terus mengalir. Saya ada satu kitab namanya Al-Yaum An-Nabawi. Kitab ini karyanya Syekh Abdul Wahab At-Turairi. Syekh Abdul Wahab itu jemaah yang dirahmati Allah merangkum atau merekod kegiatan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam. Aktivitas beliau mulai dari beliau bangun sampai beliau tidur lagi. Itu direkam dan ditulis di dalam sebuah kitab namanya Al-Yaum An-Nabawi, yang kalau saya sederhanakan terjemahnya 24 jamnya baginda Rasul. Bagaimana beliau mengisi hari-hari selama 24 jam itu terekod di dalam kitab ini. Nah, rupanya ada kegiatan baginda Rasul itu yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya insidentil. Salah satu yang rutin adalah, jemaah yang dirahmati Allah, beliau tuh punya majelis namanya majelis duha. Majelis duha ini selalu beliau laksanakan sepanjang beliau berada di Madinah dan sepanjang tidak ada perang. Jadi pokoknya beliau itu kalau tidak ada perang, maka duha beliau berada di masjid. Dan kalau kita membaca kisah Umar ibn Khattab, Umar itu kan satu sisi beliau pebisnis, pengusaha, di sisi yang lain beliau juga tidak ingin ketinggalan majelisnya baginda Rasul yang dilakukan setiap hari. Maka Umar itu kerjasama sama tetangganya yang sama-sama pebisnis. Kata Umar, kalau hari ini kamu yang datang ke majelis baginda Rasul, maka aku yang bekerja. Nanti kalau kamu kemudian pulang dari majelis baginda Rasul, kamu kasih tahu saya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul tadi. Sebaliknya, besok gantian. Besok saya yang hadir di majelis baginda Rasul, kamu yang bekerja. Ketika nanti saya pulang dari majelis baginda Rasul, maka saya kemudian yang akan memberitahu kepadamu tentang apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Jadi saking dari seringnya majelis ini dilaksanakan, sampai Umar seperti itu. Dan para sahabat dahulu itu begitu, Pak. Mereka juga bekerja, tapi mereka juga tidak lalai dengan mencari ilmu. Kita hari ini kadang sudah kayak bekerjanya sibuk gitu, sampai lupa untuk datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, sholat berjamaah, saking ketok sibuknya. Padahal sebenarnya ya bisa aja. Ya. Nah, Umar itu sampai seperti itu. Nah, menariknya begini, di dalam majelis duha itu banyak sekali baginda Rasul kadang memberikan petuah. Dan sebagian dari hadis-hadis yang sampai kepada kita hari ini, itu latar waktunya, itu sebagiannya juga pada majelis duha. Latar waktunya.
Jadi disampaikan pada waktu majelis duha. Termasuk salah satu hadis yang masyhur jemaah yang dirahmati Allah, ketika baginda Rasul bertanya waktu itu kepada para sahabat, beliau mengatakan, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapakah di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Maka waktu itu tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Sangat mungkin majelis duha ini waktu itu tidak dilaksanakan pada Senin atau Kamis, atau latar waktunya tidak pada Senin atau Kamis, karena sebagian para sahabat, bahkan sebagian besar tidak berpuasa, hanya Abu Bakar. Kemudian ditanya yang kedua kalinya, "Man ada minkumul yauma maridon?" Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah jengukin orang sakit? Lagi-lagi juga tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah," saya ya Rasul. Bukan berarti para sahabat itu tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, enggak. Tetapi karena memang waktunya masih sangat pagi, sehingga tidak semua orang memulai aktivitas pada hari itu. Tapi Abu Bakar luar biasa. Memang Abu Bakar itu terkenal sebagai orang yang selalu menyegerakan kebaikan. Sehingga waktu sepagi itu beliau rupanya sudah jengukin orang sakit. Kemudian ditanya yang ketiga kalinya, "Man at'ama minkumul yauma miskinan?" Siapakah di antara kalian yang kemudian hari ini sudah memberi makan orang miskin? Kan kita tahu bahwa tidak ada yang menjawab waktu itu kecuali siapa? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Lagi-lagi bukan berarti para sahabat itu tidak peduli dengan orang miskin atau pelit, enggak. Tapi karena memang waktunya masih sangat pagi. Ini pentingnya nih Pak. Pentingnya kita memahami hadis Rasul itu dengan konteks yang terjadi saat itu. Sehingga kita tidak memukul rata. Karena kadang baginda Rasul pada perkara yang sama kadang beliau punya sikap yang berbeda. Pada perkara yang sama kadang beliau punya sikap yang berbeda. Ini penting ketika kemudian kita tahu teks sama tahu konteks. Teks dan konteks. Saya sering ngasih analogi begini. Contoh nih begini, yang paling ekstrim gitu. Dan ini biasa terjadi. Kita itu seringkali, ini bapak-bapak nih, atau ibu-ibu katakanlah, ibu-ibu itu seringkali tersandra dengan hadis baginda Rasul yang mengatakan bahwa kalau seorang istri diajak oleh suaminya ke kamarnya kemudian dia menolak, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Iya Bu ya? Halo, ibu-ibu paham apa enggak ya? Hadis ini teksnya itu sebenarnya untuk ibu-ibu. Bapak-bapak jangan terlalu dalam memahami hadis ini. Karena kalau terlalu dalam, maka dia akan menjadi alat untuk mengintimidasi ibu-ibu. Betul. Ini konteksnya itu untuk ibu-ibu. Biarkan ibu-ibu tuh paham dengan sendirinya tentang hadis ini. Dan bapak-bapak tidak perlu kemudian, "Oh, kamu dilaknat nanti sama malaikat." Hadisnya ini. Bapak-bapak itu cocoknya memahami hadis Rasul, khiyarukum li ahli. Yang terbaik bagi kalian yang paling baik, paling sabar, paling lembut sama keluarganya. Gitu, jangan dibalik. Allah. Silakan kalau mau ini Pak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, itu pentingnya konteks teks dengan konteks. Teks itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Nggak bisa digradak, pukul rata juga bisa. Karena kalau dipukul rata, nanti pada akhirnya akan kesingsal seperti itu. Yang laki-laki memahami untuk perempuan, yang perempuan memahami untuk laki-laki. Sehingga akhirnya tidak match. Jadi, saya kasih contoh lagi. Yang ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Kita itu sering berdalil begini.
Sebagian di antara kita kadang berdalil begini, nggak perlu jadi orang kaya. Orang kaya itu nanti kemudian hisapnya lama dan masuk surganya terakhiran. Dia berdasar kepada salah satu kalimat baginda Rasul yang ditujukan kepada Abdurrahman bin Auf. Karena waktu itu Abdurrahman bin Auf pernah dipanggil oleh baginda Rasul, kemudian baginda Rasul mengatakan, hati-hati Abdurrahman, kekayaan itu atau harta itu akan ada hisapnya. Dan orang yang kaya itu masuk surganya belakangan, karena hisapnya lama. Tapi coba pahami latarnya, bahwa ternyata waktu itu baginda Rasul itu bicara seperti itu private langsung dengan Abdurrahman bin Auf, tidak bicara di tengah-tengah kaum muslimin begitu. Kenapa? Karena baginda Rasul ingin mengedukasi Abdurrahman agar dia hati-hati dalam menggunakan hartanya dan mencari hartanya. Tetapi ini kemudian kita gunakan sebagai satu dalil bahwa gak enak jadi orang kaya, karena orang kaya itu nanti hisapnya lama dan surganya bakalan belakangan. Dan seringkali ini terus didengung-dengungkan, akhirnya membuat orang kemudian menjadi tabu menjadi orang kaya. Padahal di satu sisi baginda Rasul di dalam satu majlis yang di situ dihadiri oleh banyak orang, baginda Rasul mengatakan, kadal fakru ayyakuru kufron. Hampir-hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Dan itu disampaikan di tengah banyak orang. Ini bedanya teks dengan konteks. Ketika urusan urusan tentang kekayaan tadi, baginda Rasul menyampaikannya dengan private kepada Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Agar orang-orang fakirnya itu tidak mendengar, dan kemudian yang jadi hati-hati adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi orang-orang fakir tetap pengen tidak dalam kefakiran. Karena kalau sampai orang fakir, orang miskin itu ditakut-takuti dengan gak enak jadi orang kaya itu hisapnya lama, dia gak bakalan mau jadi orang kaya, Pak. Tetap akan miskin terus. Mestinya kalimat orang banyak hartanya, orang kaya itu hisapnya lama, kalimat ini konteksnya adalah kepada orang-orang yang kaya. Itu perlu diingatkan itu. Tetapi kepada orang-orang yang papa, orang-orang yang belum kecukupan, ingatkan juga, kadal fakru ayyakunu kufron. Jangan pakai kalimat yang tadi. Kemiskinan itu membuat seseorang punya potensi jadi kafir. Sehingga yang miskin pengen dia tidak miskin, yang kaya dia pengen berhati-hati dalam menggunakan duitnya dan mencari duitnya. Begitu. Jadi tidak bisa dalil kemudian digeradak, dipukul rata, itu bisa. Jadi dia harus paham teks, harus paham konteks. Termasuk yang tadi. Kenapa pada akhirnya kemudian para sahabat itu tidak banyak yang ngacung, hanya Abu Bakar, karena latar waktunya itu masih sangat pagi sekali. Termasuk ketika pertanyaan yang ketiga, siapakah di antara kalian yang sudah pertanyaan keempat, siapakah di antara kalian yang sudah ngantarkan jenazah ke kuburannya? Lagi-lagi itu tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Kemudian baginda Rasul menutup kalimatnya dengan mengatakan, manijtama'na fi mri'in falahul jannah. Maka siapa saja yang kemudian melakukan 4 amal ini atau berkumpul 4 amal ini dalam satu pribadi, maka dia layak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali saya sampaikan dengan hadis ini, berdalil pada hadis ini, saya selalu menyampaikan bahwa ternyata amal-amal yang membuat seseorang itu dekat dengan surga, amal-amal yang membuat orang itu kemudian punya pahala yang besar di sisi Allah, adalah amal-amal yang kebermanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh dirinya, tapi juga dirasakan oleh banyak orang. Itu amal-amal istimewa. Dari 4 amal yang kemudian tadi kita sebutkan, yang disebut oleh baginda Rasul, itu yang paling jelas 3 adalah amal yang kebermanfaatannya dirasakan oleh banyak orang. 1, menjenguk orang sakit. Itu kan amal yang manfaatnya untuk orang lain. Ngasih makan orang miskin, ngantarkan jenazah ke kuburan. Itu amal-amal yang jelas kebermanfaatannya dirasakan oleh orang lain. Maka jemaah dirahmati Allah, hidup itu kalau hanya mikirkan diri kita sendiri,
Itu kalau kita mati kerdil, Pak, kita akan hilang. Tapi kalau hidup itu kita juga mikirkan diri kita plus memikirkan banyak orang, maka kita mati insya Allah dalam keadaan mulia. Kita akan kemudian terus dikenang, manfaat kita, karya kita terus akan dipakai, bahkan pahala jariah kita terus mengalir selama karya kita, manfaat kita tetap dirasakan oleh banyak orang. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul selalu mengingatkan tentang 3 amal yang tetap tidak akan terputus. Apa tadi? Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak solih yang mendoakan orang tuanya, yang ketiga-tiganya bermuara pada satu konsep amal, yaitu kebermanfaatan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang penuh dengan kebermanfaatan. Minimal manfaat untuk anak kita, manfaat untuk istri kita, manfaat untuk tetangga kita, manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.